Tapi kalau misalkan aku pilih dokter, kayak oh ya udah mau nggak mau bakal jadi dokter gitu. Yang penting time managementnya bagus. Terus pas masuk kuliah juga aku bersyukur banget aku dikelilingin sama teman-teman aku yang emang tahu kapan harus main, kapan harus belajar. Keluarga Gracia, ini dia podcast perdana dari Suara Gracia FM Cirebon. Nama podcastnya adalah This Is My Story. Setiap cerita adalah perjalanan, setiap pengalaman adalah pelajaran. Jadi podcast ini akan membawa setiap Anda yang menyaksikan untuk kita sama-sama belajar dari pengalaman, dan setiap value yang kita dapatkan itu menjadi motivasi untuk kita terus maju ya keluarga Gracia. Dan di podcast pertama, di podcast perdana, saya akan hadirkan seseorang narasumber dengan profesi sebagai dokter. Kita akan menggali informasi bagaimana keputusannya untuk memilih jurusan kedokteran, bagaimana kesulitan, tantangannya, atau mungkin tujuan mulia sebagai seorang dokter. Nah, kali ini sudah bersama dengan saya ada Dr. Sharon. Halo Sharon. Halo. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu mungkin? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon. Sekarang aku jadi dokter. Oke. Terus sekarang lagi kebetulan akhir-akhir ini lagi nunggu untuk internship, yaitu penempatan dari negara. Oke. Terus setelah itu saya akan mengabdi 1 tahun, terus baru bisa kerja kayak dokter pada umumnya biasa. Oke. Nah, keluarga Gracia, sebagai basic gitu ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Sharon ya, saya udah kenal sama Sharon ini udah lama. Jadi kita akan ngobrol asik aja. Kita akan gali pengalaman-pengalamannya sebagai dokter setelah beberapa tahun kuliah gitu ya Sharon ya. Oke, saya mau tanya nih untuk Sharon, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Sharon memilih kedokteran? Awalnya sih emang gak ada kepikiran mau jadi dokter dari kecil ya? Jadi tiba-tiba aja waktu SMA itu kan mulai belajar biologinya tentang tubuh manusia gitu. Terus Sharon ada interest di situ awalnya. Terus ada teman aku bilang kayaknya jadi dokter keren deh, seru gitu. Dari terus, teman gitu ya? Dari teman idenya. Terus aku jadi kepikiran apa jadi dokter aja ya. Kebetulan kan aku suka biologi. Terus kalau misalkan masalah hitung-hitungan kayak fisika, matematika, kimia gitu, aku emang nggak bakat di situ gitu. Kayak nggak pernah bagus lah nilainya. Tapi kalau biologi tuh nilai aku selalu bagus gitu. Jadi kayaknya untuk dijadikan sebuah profesi di masa depan gitu, kayaknya kalau jadi dokter juga kayaknya ada lebih menguntungkan gitu daripada profesi yang lain. Kalau profesi lain kan misalnya aku misalkan ambil ekonomi nih, itu kan banyak banget cabang profesi yang bisa diambil setelah aku lulus. Setelah dapat kelulusan itu harus ada yang lain gitu ya. Kan kayak misalnya aku bisa kerja di bank, bisa kerja jadi bikin usaha sendiri atau apa. Jadi pilihannya tuh banyak. Tapi kalau misalkan aku pilih dokter, kayak oh ya udah mau nggak mau bakal jadi dokter gitu. Jadi kayaknya lebih enak untuk kedepannya setelah lulus aku udah tahu aku bakal menjalani profesi apa gitu dari awal. Jadi udah jelas gitu ya. Ketika ngambil jadi seorang dokter, Sharon ya akan jadi seorang dokter gitu ya. Kalau yang lain mungkin ada begitu banyak pilihan setelah mendapatkan gelar tersebut juga ya. Oke Sharon, tadi bicara tentang kayaknya menguntungkan gitu ya. Penasaran gitu ya. Lebih ke arah mana sih sebenarnya menguntungkan sebagai dokter gitu? Nah, kalau yang di pikiran Sharon waktu itu? Ini waktu aku SMA kan, jadi aku mikirnya, wah dokter nih pasti kaya, ya kan? Kayak maksudnya nggak ada yang dokter nggak punya duit gitu kan. Tapi tuh sebenarnya itu adalah stigma yang salah di orang-orang, karena sebenarnya apalagi sekarang udah ada BPJS, dokter itu sebenarnya nggak gitu menguntungkan secara financial untuk dijadikan sebuah profesi gitu. Jadi sekarang sih karena udah nyemplung, jadi aku udah nggak mikir ke arah situnya, tapi aku udah terlanjur enjoy aja sama apa yang aku lakuin gitu jadi dokter. Nah selama kita bicara tentang keputusan ya waktu itu di SMA gitu ya, akhirnya sebelum kuliah gitu di kedokteran,
Gimana awal masuknya sih sebenarnya? Awal masuknya, jadi ujiannya, tesnya susah nggak? Apa yang awal masuk dipersiapkan? kuliahnya berarti Atau ya? kayaknya gue anugerah Tuhan deh gitu ya? Kalau aku lebih ke anugerah Tuhan sih. Anugerah Tuhan ya gitu. Soalnya awalnya papi aku tuh emang nyuruh aku masuk ke negeri, universitas negeri, karena lebih murah. Cuma sebenarnya aku nih nggak confidence kalau misalkan oke lah aku masuk nih ke universitas negeri. Tapi aku tuh nggak yakin kalau aku bisa ngikutin pelajarannya. Aku takut aku nggak bisa gitu. Iya. Jadi aku ya udah kayaknya cari aman masuk swasta aja. Swasta ya. Tapi aku juga nggak mau terlalu effort gitu loh daftar kuliahnya. Jadi aku masukin jalur rapot aja. Oh iya. Jadi terus aku masukin ke beberapa univ. Terus yang keterima ada 3 univ di Maranatha, Ukrida, sama Widya Mandala yang di Surabaya. Ya. Tapi karena Maranatha tuh hubunginnya pertama, jadi aku ambilnya Maranatha gitu. Waktu itu. Susah nggak sih ujian masuknya? Kemarin karena jalur rapot, jadi aku nggak pakai ujian masuk. Jadi karena jalur rapot gitu ya. Ada beberapa ini sih Seren sebenarnya, kalau mungkin kaulah muda ya, atau orang tua kan kayak kamu kalau besar kayak papinya gitu ya. Tadi mengajarkan sih di negeri gitu ya. Kamu kalau udah besar jadi dokter deh gitu ya. Mau tahu kira-kira ada jalur apa aja sih sebenarnya? Kalau zaman aku ya, ada jalur rapot itu biasanya kalau ini di swasta. Kalau di swasta tuh ada jalur rapot sama jalur tertulis, kayak maksudnya ada gelombang 1, 2, 3 untuk jurusan kalau kita mau tes gitu. Itu juga bisa. Jadi yang dites tuh biasanya matematika, biologi, sama ada psikotesnya juga. Ada juga. Tapi kalau aku cuma jalur rapot, jadi cuma tes psikotesnya aja, tes psikologinya aja. Gitu. Jadi karena ngambil jalur rapot gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa punya kesempatan untuk kuliah di kedokteran. Nah Seren, udah kuliah nih ceritanya, seneng dong. Wah, gue bakal jadi seorang dokter gitu ya. Ada gelarnya di depan gitu ya. Walaupun mungkin belum kepikiran juga kala itu mau jadi spesifiknya dokter apa nih gitu ya. Ketika kuliah, gimana sih kehidupan seorang mahasiswi kedokteran gitu ya, yang kayaknya cukup banyak tantangannya. Kayaknya asik nggak gitu ya, bisa diajak weekend ya tetap aja kayak yang lain-lainnya. Sebenarnya sih kayak setiap orang ya, yang penting time managementnya bagus kalau menurut aku. Terus pas masuk kuliah juga aku bersyukur banget, aku dikelilingin sama teman-teman aku yang emang tahu kapan harus main, kapan harus belajar. Gitu. Jadi tidak, kan ada tuh orang yang aku mau main-main aja, jadi nggak lulus-lulus tuh kuliahnya. Itu kan banyak. Tapi aku bersyukur banget punya teman-teman yang tahu tanggung jawabnya sebagai mahasiswa tuh apa. Jadi kalau kita main ya kita bisa main, have fun, seneng-seneng. Kalau kita belajar ya saatnya belajar ya belajar gitu. Tapi tunggu dulu ya Seren ya. Saya akan tanya nih, tadi ada 2 poin dong, time management dan juga mungkin support dari teman-teman gitu ya. Seren, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Dan keluarga Gracia, jangan lupa untuk Anda menyaksikan selalu podcast This Is My Story di channel Radio Suara Gracia FM. Dan setelah ini saya akan menggali lebih dalam lagi bagaimana kehidupan seorang anak kedokteran gitu ya, di tengah stigma-stigma yang ada. Dan pastinya jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Kalau misalnya surroundingsnya mendukung, terus kayak emang kamunya juga nggak ngebawa itu sebagai sebuah beban dan stres, kayaknya sih enjoyable aja. Pintar itu bonus. Kayak kalau kamu pintar, ya puji Tuhan kamu pintar, kamu bisa menyerap lebih cepat dari teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan kamu nggak pintar, merasa kamu aku nggak sepintar itu deh, itu juga nggak apa-apa sih menurut aku. Bakal bisa kamu jadi dokter, tapi harus rajin. Kebanyakan itu karena dia mau jadi dokternya karena disuruh sama papanya. Mungkin bukan karena kemauan sendiri. Jadi ngerasanya kayak stres, beban, jadinya pengen keluar.